banyak banget patung-patung penari. Kok kayaknya hawanya nggak enak ya, pusing, mual, segala macem deh. Mulutku tuh nggak bisa gerak gitu loh. Ya udah, aku kesurupan di situ. Gak tau, kayak mungkin mau dibawa ke alam lain. Yang bisa menutup kembali itu hanya ada dua pribadi, Tuhan sama diri lu. Tuhan mau tapi lu yang nggak mau. Kamu jangan terlalu membuka hukum alam. Kepikiran gitu, kayaknya waktu Balian itu bilang, aku akan meninggal di bulan 2 deh. Nggak mati, cuman masih ada satu yang harus lu ini tinggal satu besok. Hah? Nih bulan ini nih, bulan Januari, pas malam Imlek. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di acara yang luar biasa Kalapuna. Seperti yang biasa, yang sudah episode sebelumnya, Mongol selalu nggak pernah sendirian, selalu ada bintang tamu yang spektakuler, dan apalagi hari ini seorang yang sangat halus, bukan makhluk halus, ya halus budi perketinya, kelihatan dari senyumnya yang cantik. Ya kalau seandainya jomblo mungkin boleh dipepet ya. Tapi ini seorang bintang tamu yang punya pengalaman mistis yang sangat luar biasa. Inilah dia, Dini. Hai, Swadika, Swadikap. Din, asli mana dia? Asli Lampung. Oh, orang Lampung. Lampungnya Iya. Di pedalaman. Aku punya mantan orang Pringsewu. Aku Pringsewu. Lah, apanya Pasar Sukoharjo? Masih jauh lagi? Pringsewunya, bukan Oh, di di Sukoharjo. Pringsewunya. Oh, gue Iya. kemarin ke pasar bawa pohon beringin. Oh. Kan udah gede tuh, 2 gede kan pohon beringinnya. Gue udah pernah ke Pringsewu. Oh. Terus stay Jakarta atau di Lampung? Sekarang di Jakarta. Jakarta Utara, Selatan, Barat, Tengah. Maksudnya di BSD. Oh, ya. Tangerang. Tangerang ya. Nggak apa-apa, Iya, ngaku iya. Jakarta nggak apa-apa. Iya, melipir. Terus punya pengalaman mistis apa sih? Karena gue dengar cerita bahwa Dini tuh punya sensitivitas yang lumayan tinggi. Jadi waktu itu aku cerita dulu nih yang Iya. kejadian di villa nih. Di villa Iya. Bogor Iya. sama pacarnya. Enggak. Oh. Coba ceritain. Oke, jadi waktu itu aku lagi kuliah sekitar tahun 2016, awal-awal masuk kuliah. Kita itu di kampus ada acara pendidikan dasar namanya Dikdas. Nah, acaranya itu di villa yang berada di kaki Gunung Salak. Pokoknya sekitaran Gunung Salak deh. Nah, pas sampai di sana, aku tuh udah ngerasa feelingnya itu nggak enak. Karena begitu nyampe, banyak banget patung-patung penari. Cewek penari-nari gitu. Aku udah ngerasa, kok kayaknya hawanya nggak enak ya, gitu. Singkat cerita, di hari kedua, kita itu olahraga. Oke, olahraga. Terus pas lagi olahraga di sini aku ngerasa kayaknya aku dapet deh gitu. Mens. Oke. Ya, aku langsung izin senior untuk ke toilet. Nah, di sana aku ya Ganti. pakai pembalut, bukan ganti. Hari pertama tuh. Ya, lalu kita lanjut lagi aktivitas. Pas sore itu kita semua lagi pada berenang. Nah, aku kan nggak mungkin berenang, jadi cuma ngeliat-liatin aja teman-temanku. Nah, after berenang, kita tuh mau dinner nih. Pas lagi dinner, jadi ada temanku namanya itu Mawar. Dia itu tiba-tiba pas lagi makan ngerasa pegel-pegel kakinya. Oke. Aduh, sakit. Terus aku datengin teman aku pijitin dia. Pijit-pijit kakinya. Terus pas aku elus-elus kakinya tuh nggak tahu kenapa ada keluar pasir. Aku bingung banget itu apaan gitu. Tapi temanku nggak lihat. Habis itu nggak lama teman sebelah Mawar ini namanya Anggrek ya. Oke. Namanya Anggrek, dia pundaknya berat. Oke. Dia ngerasa berat, terus kayak pusing, mual, segala macem deh. Nah, gak lama aku mual, aku pengen muntah. Aku izin senior untuk ke kamar mandi. Pas di kamar mandi aku berusaha untuk muntah, tapi nggak bisa. Oke. Kayak ya angin aja gitu yang keluar gitu. Nah, pas balik dari kamar mandi, aku ngeliat kayak teman-temanku dan seniorku tuh pada fokus ke temen duaku yang sakit itu. Akhirnya aku duduk di lantai, dan tiba-tiba aku tuh ngerasa muka aku tuh kaku, pundak berat, mual, terus tiba-tiba kayak mulutku tuh nggak bisa gerak gitu loh. Aneh, pokoknya kaku banget. Ya udah, aku kesurupan di situ. Bukan mereka berdua teman lu tadi, tapi lu yang kesurupan. Iya, nah mungkin mau masuk ke temen kali ya, tapi jadinya ke aku. Oke. Iya kan? Oke. Nah, pas kesurupan itu aku ngerasa
ya karena pertama kali jadi kayak oh gini rasanya. Aku ngerasa kayak diri aku tuh berada di paling belakang badanku. Kayak aku bisa mendengar, aku bisa melihat mereka, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah pas kerasukan itu, aku tuh ngerasa kayak nggak hanya 1-2 makhluk aja. Di situ teriak-teriak, nangis. Tapi nggak ada spesifik kayak ngomong sesuatu, nggak ada, kayak cuma nangis dan teriak-teriak aja gitu. Lu merasa pada diri lu saat itu kesurupan itu, lu ngerasa ada sosok yang bukan cuma satu? Iya. Oke. Kayak mungkin bergantian gitu. Tapi itu kan posisinya lu ngerasa bahwa lu tuh di belakang, ada Iya. sosok di depan. Lu bisa otomatis bisa melihat dong yang di depan-depan lu, teman-teman lu gimana? Iya. Jadi teman-temanku di sana, jadi kita itu beda-beda agama semua ya. Semuanya itu pada doain aku menurut gitu. agamanya masing-masing. Menurut agamanya masing-masing. Tapi itu lama banget, bener-bener aku ngerasa kayak udah mau mati gitu loh. 30 menitan lebih mungkin aku tuh kerasukan, dan senior itu nggak ada yang bisa ngusir. Nah setelah itu akhirnya seniorku tuh cari penunggu villa. Pas mau cari penunggu villa itu lampu mati. Tiba-tiba. Dan setelah lebih dari 30 menit si penjaga villanya itu bisa dibilang kita apa ya, Mr. Black aja kali ya. Oke, ya, Mr. Black. Ya, Mr. Blacknya datang nih. Dia bawa air, terus kayak nyemburin ke aku, kayak disembur gitu, kayak dukun-dukun pada ya kayak di TV-TV itu dah. Aku disembur, tapi nggak keluar juga. Nah, di situ kayak apa ya? Aku dalam hati tuh ngerasa kayak aduh, aku capek banget. Aku ngerasa kayak mau mati, aku bilang kayak gitu. Kayak udah lemes, gak tau, kayak mungkin mau dibawa ke alam lain gitu. Aku firasatnya kayak gitu. Terus akhirnya aku dalam hati bilang, tolong dong kalau aku ada salah, tunjukin gitu. Aku salahnya di mana? Aku capek banget ini, aku bilang kayak gitu. Gak lama kemudian badanku tuh berdiri sendiri. Tapi yang lainnya tuh pada nggak ngikutin, kayak diem semua gitu. Mr. Black ngomong jangan diikutin, biarin aja. Aku jalan badannya, tiba-tiba aku buka pintu kamarku. Aku buka tas, aku ambil pembalut. Abis aku ambil pembalut, aku datengin si Mr. Black, bilang bakar, aku bilang. Itu bukan aku sih, sebenarnya maksudnya yang masukin diri aku. Bakar gitu. Akhirnya setelah dibakar aku sadar. Jadi di sini tuh apa ya, kesalahannya mungkin kan waktu pertama datang ke villa, kita itu di briefing, oh lu tuh nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngeludah sembarangan. Nah apa ya, bodohnya aku mikirnya, wah gue mens, kayaknya ini pembalut harus gue cuci, gue masukin tas, gue buang di Jakarta aja nih, jangan buang di sini. Kayak ini kotor deh gitu. Ternyata mungkin salah di situ. Dan ternyata yang bisa nyembuhin apa ya, sadarin diri aku tuh kayak cuman aku sendiri gitu. Gitu sih ceritanya. Dan itu kasusnya di villa itu tuh jadi pembalut itu dimasukin ke kresek plastik gitu ya? Iya, terus masukin ke tas. Ke tas pribadi? Tas pribadi, tas aku. Bukan ke tempat sampah? Enggak. Oh, berarti setan higienis ya? Iya. Nggak boleh ngeludah sembarangan gitu. Terus kenapa dia jadi setan? Kenapa nggak jadi malaikat lagi ya kalau dia higienis? Kan hanya setan yang suka kotor. Yes. Aku makanya mau nanya nih ke kamu, ada nggak sih kaitannya dengan aku buang itu softtek ke tas terus sama setan yang marah ke aku? Seharusnya enggak. Karena lu kan menjaga benda barang pribadi lu. Kan lu nggak buang ke tempat sampah. Kalau lu buang ke tempat sampah kan jadi beda ceritanya. Karena kan ada darah. Iya. Tetapi ini kan lu bawa pulang. Nah mungkin mereka berharapnya tuh lu buang. Oh. Karena mereka butuh darah itu. Oh, paham. Jadi mereka berharapnya tuh mereka tuh berharap kita tuh jorok. Tapi kan kita ada beberapa orang-orang yang tipikalnya bersih. Nah kan tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang nggak dibersihin, tempat-tempat yang sangat berantakan tuh kan disukai oleh makhluk halus. Iya. Tapi apakah itu juga Mongol agak harus cross check ke wilayahnya, karena kalau setiap wilayah beda-beda, rule-nya kan beda-beda lagi. Penunggunya siapa? Karena kan kalau udah diituin oleh tukang villa,
terus lu nggak out, berarti kan tukang villa pun tidak memahami siapa yang ada di diri lu itu. Gitu. Nah itu kasus yang mulai lu bisa mulai sensitif dari hal-hal yang berbau mistis. Iya, pokoknya dari kejadian itu jadi gampang kerasukan gitu sih. Lu? Iya. Lu gampang kerasukan pada posisi lu sebagai sebagai perantara penghubung untuk makhluk halus mau ngomong ke kita. Lu memposisikan sebagai bagian itu atau memang lu secara psikis lemah? Kayaknya secara psikis lemah sih. Nih, ini kan contoh, ini hati lu. Iya. Hati lu tuh lobang karena apa? Punya masa lalu yang sangat membuat lu traumatik dengan kekecewaan yang besar? Ada, iya. Lah justru, terus kekecewaan itu sampai hari ini lu nggak bisa berdamai? Nggak bisa. Why? Kok bahasa Inggris doang? Kenapa? Sulit ya. Nggak bisa. Sebenarnya gampang. Serius loh, Din. Lobang hati lu ini yang bisa menutup kembali itu hanya ada dua pribadi. Tuhan sama diri lu. Tuhan mau tapi lu yang nggak mau. Iya sih. Nah, kalau lu pingin menjadi cewek yang tegar, tutup lubang itu deh. Dan coba berusaha lupakan. Sesuatu yang pernah lu alami dalam posisi kekerasan tidak harus membuat diri lu traumatiknya berlebihan. Santai aja gitu. Maksudnya yang melakukan itu akan mendapatkan karma yang sama, bahkan lebih, karena lu nanam biji rambutan satu berbuah bisa 3 karung. Jadi maksudnya gini, lu harus bersihin dulu diri lu, bukan dari dosa. Dan maksudnya gini, ngebersihinnya dalam bentuk lobang ini tuh menganga loh. Dan ini bukan lobang yang baru, lubang yang lama. Traumatik itu berkesinambungan membuat diri lu akhirnya tidak bisa survive. Dek, hidup di Jakarta, khususnya kita apalagi udah masuk dunia kerja, kalau kita nggak bisa survive, kita sedikit kesurupan, perusahaan akan mulai tidak lagi menerima kita. Jadi lebih bagus Din itu recovery, healing time lah. Maksudnya gini, kalau kayak Bang Robi Purba tuh bilang, kalau ke Bali tuh sekali-sekali apa itu bersih diri? Melukat. Kalau memang lu mau pingin melukat, tapi kalau lu agamanya mungkin muslim, lu pendekatan dirinya ke arah tadarusan paling benar. Karena lu nggak usah ruqyah. Karena nggak ada yang perlu diusir. Karena yang ada di dalam diri lu ini yang membuat lu jadi nggak bisa maju. Di saat lu maju selangkah, lu nginget luka itu, lu mundurnya jauh. Dan untuk lagi mau masuk ke depan, lu akan jadi ribet. Benar sih. Jadi maksudnya gini, masa lalu itu behind lu, masa depan itu in front of you. Gila bahasa Inggris gue. Bahasa Inggris. Jadi masa depan ini lu harus majunya ke depan. Tetapi lu jadiin masa lalu adalah cambuk untuk lu akan maju. Bahwa lu nggak akan cuma sampai sini. Dan nanti lu punya anak, nanti lu punya keturunan cerjaan, lu nanti menikah. Dengan luka lu yang lu pertahankan menganga, lu mempertahankan rumah tangga bagaimana? Udahlah. Di masa lalu itu adalah bagian dari hidup yang tidak mungkin kita blok, yang tidak mungkin kita hapus. Tetapi setidaknya make a wall for yourself. Orang tua, saudara, mereka adalah bagian dari hidup yang gak bisa kita hapus. Iya. Ya, sangat gak mungkin kita hapus. Gua juga sama, Bang Mongol. Emak gua dipasung, gua harusnya marah dengan keluarga. Apakah dengan gua marah sama keluarga, emak gua hidup lagi? Kan tidak. Nah, apa yang harus lu lakuin? Berdamai dengan diri lu sendiri. Itulah Bang Mongol, emak gua dipasung, gua jadi materi stand up. Kenapa? Karena gua udah flow. Gua nggak lagi pingin melakukan hal-hal yang membuat gua di masa depan nggak akan sukses. Itu yang gue selalu bilang. Salah satu rahasia kesuksesan Mongol tuh ada 2. 1, jaga hati. Dek, kamu Mongol tuh luka udah banyak. Luka emak gue dipasung. Gue ke Jakarta dibawa orang sekolah pendeta, orangnya kabur. Gue harus lunta-lantung di pinggir jalan. Gue masuk penjara padahal gue nggak ngelakuin.
ya kan? Iya. Nah, harusnya gue penuh sebagai Mongol yang penuh dendam. Tapi kenapa gue bisa jadi sukses? Kenapa gue bisa jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia? Ya kan? Karena gue nutup celah yang buat sebelah masuk dan mengklaim bahwa dia punya hak dalam hidup gue. Sakit pasti. Lu dikecewani itu membekas di hati lu. Dan itu menjadi dendam. Nah, bagaimana kalau sakit hati lu ini lu jadiin batu pijakan untuk lu move from there. Dan mudah-mudahan 2023 ini kalau lu mau berdamai dengan diri lu gak akan pernah lagi kesambet oleh makhluk apapun. Kalau gua pikir mungkin lu akan lebih bisa menjadi seorang perempuan yang jadi seperti ya mungkin perempuan-perempuan peramal tarot pada umumnya. Karena gue tahu lu suka baca tarot. Iya. Lu dapet dari mana ilmu? Nah, balik lagi nih sama cerita yang awal. Jadi kan itu acara kampus pendidikan dasar. Nah, itu tuh acara pendidikan apa ya, kayak UKM, unit kegiatan mahasiswanya itu tarot sama magic. Oke. Nah, dari 2016 kita belajar gitu. Tarot itu, lu belajar tarot itu? Dari kuliah sih, dari kampus itu. Oke, lu sampai beli kartu sendiri? Iya. Bukan dikasih oleh pihak kampus? Pertamanya sih kartu yang ada di situ iya, ya. Udah hanya beli. Terus akhirnya lu bisa beli. Iya. Sejak kapan lu bisa baca tarot? 2016 sih. Lu tapi udah ngurang-ngurangin. Udah ngurangin baca. Kenapa? Iya. Ada alasannya nggak? Ada. Karena dikejar sama yang ngebacain lo? Enggak. Jadi ceritanya aku tuh dari 2016 memang udah jadi tarot reader. Reader tarot. Iya. Singkat cerita, ada beberapa customerku yang sering nanya tentang yang berbau-bau sensitif sih, kayak kematian. Kapan dia mati? Lebih ke nanya orang sih. Oh, di orang lain. Kayak mungkin contoh misal papaku sakit, kira-kira umurnya masih lama nggak ya gitu. Ya. Nah, dari situ aku ya baca tarot ya sesuai apa ya, maksudnya yang keluar dari kartu aku to the point gitu. Ya. Aku tuh enggak mengisyaratkan gitu loh. Harusnya kan kita mengisyaratkan gitu dengan hati-hati, tapi aku to the point. Dan ternyata ada beberapa ya kejadian gitu. Meninggal tuh. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada orang hubungin aku. Ini aku juga nggak tahu dia itu siapa. Tiba-tiba banget, dia ngakunya si Balian gitu. Dia bilang katanya, kamu jangan terlalu membuka hukum alam. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang juga, kamu hati-hati di bulan 2, kamu bakal meninggal, kata dia gitu. 2 besok? Itu udah tahun lewat? 2020. Masih hidup sih. Ya, dia bilang katanya di bulan Februari kamu akan meninggal. Aku tanya, kenapa aku meninggal? Ya karena kamu terlalu membuka hukum alam dan kamu meninggalnya karena kecelakaan gitu. Dari situ dia hilang. Aku nggak tahu itu siapa gitu. Terus dari situ nggak lama aku sakit. Aku berobat. Ada kali bolak-balik rumah sakit, dokter 6 kali. Itu aku sempet kayak USG, terus kayak CT scan gitu. Dibilang katanya aku tuh kena penyakit kista. Nah, pas dibilang kistaku tuh udah besar banget dan nggak ada obat lagi. Katanya jalan satu-satunya harus operasi. Kalau nggak pecah, kamu bisa meninggal kayak gitu. Nah, di situ aku udah kayak panik banget sih. Nggak ada obat juga gitu. Dan keluarga juga nggak ada yang tahu. Aku cuman ya diem aja, pendem aja. Terus aku nggak langsung operasi sih. Kayak feeling aku tuh kayaknya enggak deh gitu. Kayak ada firasat kayaknya nggak mungkin gitu. Padahal aku udah ke beberapa dokter ya hasilnya sama semua gitu. Terus pas aku lagi drop-dropnya, tiba-tiba ada seniorku. Kita itu kayak mungkin hanya nyapa 1-2 kali doang. Kita nyapa 1-2 kali doang. Tiba-tiba dia ngehubungin. Dia bilangnya sama persis yang kayak dibilang si Balian itu. Kamu tuh jangan terlalu belak-belakan lah kalau narotin orang, hati-hati kata dia gitu. Terus aku cerita kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, tiba-tiba si seniorku ini ngajak ketemu. Kita ngajak ketemu, waktu itu dia ngajak ketemu di Kelenteng.
di kelenteng di Kebayoran. Kita ketemu di sana, dia nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, Ciamsi sana, kata dia kayak gitu. Oke. Oh, Goyang. ya. Oke. Terus Keluar angka 13. lu lahiran berapa? 98. 98. Pokoknya sebelum aku dihubungin sama Balian itu, aku ada mimpi, aku tuh menikah. Pakai kebaya putih. Oke. Terus diiringin sama orang-orang pakai baju putih-putih dan itu tuh jalannya panjang bener. Kayak jalan tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Oke. Oke, balik Baru lagi. Baru telepon Balian dan lu diajak sama senior lu ke kelenteng. Betul. Kebayoran. Di Ciamsi ini dapat angka 13. 13. Nah, angka 13 itu lu kasih ke lausenya kan? Atau lu ambil kertas sendiri? Ambil sendiri. Oke, kalimatnya? Waktu itu nggak ada yang bisa bacain di sana. Jadi seniorku. Seniormu yang bacain dibilang apa? Bentar. Aku harus baca. Ciamsi Kuantan Pusat. Oke. Sama aja. Jadi dari kertas Ciamsi ini tuh mungkin bahasanya terlalu tinggi dan aku nggak begitu nyambung ya. Tapi ada beberapa poin yang relate gitu sama kehidupan aku. Ya, oke. Jadi ini kan dibilang si Kong Beng ahli pemikir atau juru siasat perang. Nah, seniorku bilang nih, ahli pemikir. Mungkin profesi kamu tarot reader, kata dia kayak gitu. Lanjut, dia bilang di sini dikatakan bulan 2 tahun Kain 12. Di sini aku kepikiran gitu, kayaknya waktu Balian itu bilang aku akan meninggal di bulan 2 deh. Ini kayak nyambungin aja sih aku sama seniorku ya. Terus abis itu ada nih 6 kali ia keluar dari Gunung Kisan katanya. Nah, kok tepat gitu loh. Aku tuh bolak-balik rumah sakit 6 kali. Ibarat di sini dibilang katanya makan kurang, pusing banyak, mana dia dapat bertahan hidup lama. Terus benarlah nggak lama kemudian meninggal dunia gitu. Terus menerjang padam api lentera. Nah, pas aku lagi di kelenteng kan biasanya abis Ciamsi atau abis sembahyang itu kita naruh lilin kan? Iya betul. Naruh lilin. Nah di situ banyak lilin-lilin yang menyala. Aku kalau nggak salah, kalau seingatku 3 atau 4 lilin aku taruh. Setelah aku taruh semuanya mati, padam. Tapi cuma lilinku yang mati. Yang 4 itu? Iya, lilin yang lain di samping-sampingnya nggak ada yang mati. Nah ini ada kaitannya mungkin. Menerjang padam api lentera, demikian ia menutup mata. Tapi di Ciamsi ini dikatakan kalau ya mungkin nggak akan hidup gitu. Nah setelah Ciamsi, seniorku tuh bilang ini dijadikan apa ya, buat kamu lebih hati-hati aja, tapi semua masih bisa dicegah kok. Dia nyuruh aku Fangsen. Oke. Kenapa senior lu choice-nya milih Fangsen? Aduh, nggak tahu. Lu nggak tanya ke dia? Nggak. Terus apa yang lo lakuin? Fangsen selama 2 bulan. Aku 2 bulan fangsen, burung, ikan, aku lepasin semua. Ya. Ke kelenteng mana selain Kebayoran? Pasar Lama. Ancol? Enggak. Kalau ikan kan harusnya lepas di ke kelenteng Ancol. Kalau ikan aku lepasin di sungai biasa sih. Lah. Kalau burung aku di kelenteng, nggak tahu. Dia cuma ngomong tapi aku nggak bilang gitu loh kalau aku lepasin di mana-mana. Dia bilang katanya sesuai umurmu katanya nominalnya. Lu sekarang umur berapa? 98 berarti 24. 24. Sekarang 2023. 2020. Nah, waktu lu Ciamsi ini umur berapa ya? 2020 tuh. 21. Enggak kok, nggak mau mati. Nggak mati, cuman masih ada satu yang harus lu Enggak kok, aman. Aman ya? Aman, udah lewat masa kritis lu. Iya. Udah lewat, tapi lu harus. Kemarin tuh kritis gitu emang masa. Iya, masa annoying namanya, masa paling berbahaya tuh. Jadi, ini tinggal 1 besok. Hah? Nih bulan ini nih, bulan Januari, pas malam Imlek, lu punya duit, lu beli makanan, kasih orang di pinggir jalan yang lu pertama kali ketemu, dia fakir miskin, pengemis.
lu ketemu orang, satu orang entah dia jenis kelaminnya laki perempuan atau ganda campuran, yang dia di pinggir jalan lagi ngamen atau lagi ngemis, lu kasih. Lu mau ngasih Imlek. dalam bentuk, iya. Jadi kan Imlek itu tanggal 22, 23, berarti tanggal 21 malam. Oh. Jadi lu harus memberi kepada kemujuran lu. Berarti aku masih di fase kritis ini. Udah aman kok, udah Maksudnya, selesai. Kenapa aku harus ini? Terakhir. Oh. Kan sekarang 24. Iya. Ya kan lu kemungkinan besar antara 20 21 kan lu ke Ciamsi. Iya. Iya berarti masih kurang 1. Nggak usah 50 juta, 500.000 seikhlas lu. 50.000 seikhlas lu. Lu mau ngasih dalam bentuk makanan oke, dalam bentuk duit cash oke. Yang penting duitnya nggak boleh robek. Udah. Tapi umurku panjang gak sih? Lah umur panjang tergantung dari diri lu Udah. dan dari kebaikan lu kepada kan kebaikanmu mengguncang surga. Nah, di saat lu melewati fase ini, nah mudah-mudahan 22-23 Januari ini lu bisa berdamai dengan diri. Ya. Ini kamu mau ngasih nasihat buat lu. 22-23 Januari besok lu memulai lagi sebagai diri lu yang utuh. Lu tinggal di kosan, rumah, apartemen. Apartemen sama siapa? Sendiri. Orang tua masih ada? Tinggal satu. Tinggal ayah, ibu? Ayah. Tinggal ayah? Iya. Ibu udah meninggal. Di Lampung atau Jakarta? Meninggal ya? Di Lampung. Lampung. Agama lu? Islam. Ya udah kirim Al-Fatihah aja. Nah, di saat lu baca tarot waktu itu dengan ditegur oleh seorang balian itu, lu akhirnya berhenti baca tarot atau mengurangi. Dan memfilter. Dalam setiap kali mengurangi itu termasuk kalimat yang lu mau disampaikan kepada orang tersebut, lu tata sedemikian rupa untuk terlihat elegan. Iya. Sekalipun itu menakutkan sebenarnya dibacanya. Intinya aku memfilter. Lu nggak ngomong mati? Nggak mau. Udah nggak mau lagi ngomong soal Nggak itu. mau. Oke. Dan itu berarti 2000 dari 2000 berapa lu baca tarot? 16. 2016, 7 tahun ya. Nah, abis function, Heeh. terus aku ngerasa kayak badan aku enakan. Sekarang gue tanya dulu, di function itu lu kasih pertama yang lu lakuin apa? Burung atau ikan? Aduh, banyak banget. Apa ya? Kira-kira ada berapa banyak? Keinget kura-kura. Banyak sebenarnya. Aku function tuh dari kecil, ikut kakekku tuh kan sering function kan. Oke. Udah ngikut dari dulu sebenarnya. Nah, ini yang waktu kemarin itu kasus sama senior lu. Banyak, pokoknya aku function ada kali 10 kali. Dan nominalnya ada ya kadang sesuai umur, kadang ada yang aku lebihin. Intinya aku function pertama kayaknya ikan. Ikan itu enggak, soalnya kalau seandainya kita tahu awalnya, kita tahu akhirnya nanti bagaimana. Apa yang masih belum ketutup. Contoh kan, orang kan kalau pingin dia punya duit banyak kan harus nggak ada bolong. Toh, ini kan ini contoh, kamu ngol nih. Ini gue buka nih cincin, ya kan? Kan ada bolong. Iya. Hah? Nih, jadi biar kita rezekinya nggak bolong percuma, kita tutup bolong itu dengan aksesoris. Nggak kelihatan. Sebenarnya kan function tuh banyak apa ya? Banyak versi, banyak artinya sebenarnya. Ada yang bilang untuk buang sialnya, ada yang bilang untuk ngirim doa lewat binatang untuk ke udara, ke atas maupun ke air kan, karena kan ada yang function dalam bentuk tanaman. Ada. Tapi kalau lu nanam tuh itu yang buat orang-orang usaha. Kalau lu punya usaha di rumah, tanaman yang lu harus miliki adalah satu. Tanaman itu harus hubungannya dengan unsur termulia, namanya tanah. Unsur paling mulia itu bukan emas, tanah, karena manusia itu dibuat dari tanah. Jadi unsur paling utama adalah tanah. Baru unsur kedua adalah air. Kenapa air unsur kedua? Karena air lebih banyak daripada tanah. Jadi otomatis bunga yang berhubungan dengan air dan tanah adalah bunga yang harus ada di setiap usaha. Nah itu ada namanya penetralisir. Jadi lotus, teratai, rumput apa tuh yang dia kayak lidi gitu, tapi dia ada air tanah gitu.
Ada banyak. Pokoknya cocor bebek. Nah kayak begitu. Jadi tanaman yang ditanam di tanah dan air. Ya itu. Baru lu mau taruh lohan, mau taruh apapun silakan. Yang penting jangan ada kucing. Saya gue punya di rumah. Gue lihat lah lohan gue disabet sama kucing. Nah jadi maksudnya gini. Jadi function itu tergantung kita masing-masing. Ada yang lempar koin emas. Nah itu koin emas ada yang nanya, itu emas beneran bang? Ya kalau beneran mah gue ikut nyelam gitu. Sebenarnya ada tuh di kelenteng-kelenteng tuh koin emas, namanya koin buat persembahan untuk orang tua yang udah meninggal buat bawaannya nanti kalau dia ke surga gitu kan. Untuk memperlancar perjalanan beliau. Kalau mungkin kalau orang Yunani, Yunani tuh dogma apa yang ditaruh di jidat. Untuk bisa nyebrang tuh kan harus ada duitnya gitu-gitu kan. Nah itu juga sama. Nah pengalaman lu waktu function itu akhirnya bagaimana setelah selesai function? Setelah function ke dokter. Rencananya memang kayak udah mantepin mau operasi. Ternyata begitu dicek nggak ada kista tersebut. Yang 6 dokter ngomong ada kista, setelah lu function lu pergi lu ke dokter lagi udah nggak ada. Iya, dengan dokter yang sama lagi. Maksudnya 6 dokter itu semuanya aku datengin lagi, tapi hasilnya udah nggak ada. Nggak ada kista. Nggak ada, kaget juga sih. Kenapa bisa gitu ya? Ya udah nggak apa-apa, berarti kan is good. Jadi sekarang lu masih ngebaca tarot nih? Jarang banget, mungkin seminggu sekali. Lu on the spot, on site atau lu yang pergi ke orangnya? Sekarang online sih, kayak yang udah lama bener kayak masih ya udah langganan gitu, ya udah gitu. Pakai Zoom atau Google Meet atau live WA aja sih. Telepon WA gitu. Iya, sebenarnya udah nggak mau, tapi karena ya udah deket juga sama orang itu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kasus Lampung oh iya, di rumahku sih, bukan rumahku sih, rumah kakekku. Aku tinggal di sana soalnya. Jadi itu tuh rumah peninggalan dari, kalau bisa dibilang papaku punya nenek. Berarti aku ngomongnya apa ya? Potai kali ya, buyut kali ya. Iya, potai. Ya, jadi dia itu rumahnya apa ya, kayak banyak tanaman, banyak lahan kosong, ada kolam, ada walet. Pokoknya serem, kalau aku ngeliatnya serem gitu ya. Nah, jadi di tengah-tengah rumah itu ada kayak, gimana ya ngomongnya ya? Ada kayak kolam, tapi atasnya atapnya kebuka gitu. Jadi depan kamar kolam. Jadi kamar view kolam gitu lah ibaratnya. Tapi atapnya kebuka gitu. Jadi kalau hujan ya kena gitu. Nah, di situ kalau malam aku suka denger suara gamelan. Suara gamelan gitu? Iya. Kayak pokoknya nyinden-nyinden gitu deh. Nah itu biasa aku denger di jam 12 sampai jam 1 malam. Nah ternyata yang denger gak cuma aku aja sih, adikku denger gitu. Dan itu sampai boleh nggak kamu kalau potong nih? Iya potong. Ya. Berarti kan leluhur lu orang China? Iya. Ya, nenek lu apa? Lu tahu nggak marga? Gimana yang ngomongnya? Orang Yao. Nenek lu Yao? Iya, Yao. Kakek lu? Papa lu apa marganya? Yao. Pokoknya dari apa ya? Soalnya kan kalau laki itu berarti kan kalau dari papa kan Yao. Oh, jadi kita itu campuran. Gimana yang ngomongnya ya? Kianke. Kakekku itu nikah sama orang Jawa. Iya, jadi ngikutnya marga tetap yang kakekku dong. Iya dong. Yao itu toh. Iya, sampai sekarang Yao. Jadi intinya di tengah-tengah itu, lu denger gamelan itu jam 1 lebih hilang. Iya. Emang dulunya tempat untuk itu apa? Sanggar nari gitu loh. Tempat pertunjukan gitu, dibilangnya kayak gitu sih. Dan itu rumah itu masih ada sampai sekarang atau udah dijual? Masih. Yang tinggal adalah kakekku. Masih sampai sekarang? Masih. Beliau usia berapa sekarang? Aduh, berapa ya? 80, 90? Kayaknya 80-an deh. Kakek lu punya anak? Punya anak, iya. Enggak, maksudnya bapak lu termasuk? Iya, termasuk. Bapak lu anak ke-3? Anak ke-3? Iya. Lu anak ke? 1. Berapa saudara?
2. Berarti kan hak waris tuh jatuh ke lu dong. Aduh, nggak tahu ya. Oh iya. Iya. Ya inilah teman-teman semuanya, seorang reader tarot pun tidak bisa membaca dirinya sendiri. Tapi papaku punya anak lagi sekarang, cowok. Kan bisa kocanya ke cowok nggak sih? Sekarang lu usia 24 ya? Iya. Ntar gua itu. Dia nikah lagi soalnya. 24. Titi lu cowok? Cewek. 23. Beda setahun. Papa lu nikah lagi kan? Iya. Punya anak cowok kan? Iya. Umurnya? SD kayaknya deh. Aduh, nggak tahu. Kalau SD kelas berapa? Emang hubungan lu dengan keluarga bagaimana, Dek? Kurang ini sih. Kurang harmonis? Iya, jadi nggak tahu. Nah, itulah alasannya nganga tuh lobang. Iya. Nggak boleh lagi ada 2023 ini, lu harus mulai nutup. Kalau lu udah bisa, gue yakinin kalau lu bisa nutup lubang hati lu ini, lu mau baca tarot, mau ngomongin kematian pun aman. Oh, oke. Lu berdamai atas diri lu. Terima kondisi bapak lu. Bapak gue juga bininya 6. Kalau gue mau darah tinggi mah gue udah cari satu-satu, tapi kan gak boleh. Iya, benar. Yang paling terakhir kamu ngomong nanya, lu kan bisa baca tarot. Iya. Bisa nggak bacain kamu ngomong? Boleh. Ya? Iya. Oke, bacain aja kamu. Gue pingin lu bacain gue. Soalnya gue sampai hari ini gue pingin dibacain. Siapa yang mau bacain gue terserah. Asik. Kamu mau nanya apa nih? Yang kebaca lewat tarot pertama aja. Sekeluarnya aja. Iya. Oke. Sekeluarnya aja. Oh, udah ulang tahun ternyata. Boleh deh kamu ngambil 3. 3. Iya. Oke. 3 ya. Ini yang gue dapat 3 langsung. Oke, coy. Gaskan. Itu kan. Oke. Ini yang keluarnya aja ya. Oke. Yang pertama. Jadi yang pertama kalau aku lihat di sini tuh kamu ngol ini apa ya, punya pribadi yang sangat kuat ya. Dia itu power lah, punya powerful yang bikin orang itu segan sama dia. Di sini ada King of Roots, ibaratnya dia ini emang bagus gitu jadi leader gitu. Oke lah gitu. Good, thank you. Good pokoknya. Nah, ibarat sekarang ini dia itu lagi memegang sesuatu dan di sini kita lihat kayak bunganya tuh masih kuncup ya. Jadi kayak sedang merencanakan sesuatu, mungkin lagi progres gitu tapi belum mekar. Dia masih menjalankan, tapi aku lihat sih bagus sih ke depannya. Entah apapun yang lagi dijalanin sekarang, tapi hasilnya akan bagus, akan mekar bunganya. Terus di sini X of Cups. Kalau ini aku nggak tahu sih bener apa enggak ya. Cuman kalau dari kartu, kayak kalau Mongol ini ada masa lalu yang sampai sekarang tuh masih belum dilupakan. Seseorang, aku nggak tahu siapa. Mungkin pasangan atau mungkin kamu baru-baru ini lagi deket sama seseorang tapi memikirkan orang itu udah pergi, aku nggak tahu. Kayak gitu ya, pokoknya ada sangkut paut sama yang kemarin-kemarin lah gitu. Oke. Two of Pentacles. Two of Pentacles ini kayak ibaratnya sebenarnya apa ya, finansialnya ini oke gitu. Dibilang di zona apa ya, nyaman ya, apa ya, zona aman ya aman, nyaman juga nggak gitu nyaman, gimana ya ngomongnya, ibarat kan gini, kamu ini apa ya, ada satu penghasilan gitu ibaratnya, kita ngomong Ya, satu penghasilan. Kalapuna lah kurang lebih. Oh, Ya. Kalapuna ini. Ya. Oke. Tapi di sini masih ada apa ya, pertimbangan gitu loh, masih bimbang gitu akan finansial kalau aku lihat sekarang. Dibilang penghasilan ada ya ada gitu, tapi ibaratnya kayak pengen keluar ke, gimana sih ngomongnya, misalnya gini nih, kita pengen beli 3 barang ya, tapi di sini aku lihat kayak kamu ngolit nih cuman bisa keluarin uang untuk kedua barang ini, kayak masih berusaha untuk apa ya, dapetin Yang ketiganya gitu, masih ada apa ya, masih
masih berusaha lah gitu. Jadi bisa dibilang kalau cukup ya cukup gitu. Tapi namanya manusia kan nggak ada habis-habisnya ya gitu. Intinya Kak Mongol lagi mengejar sesuatu yang belum dia dapetin. Oke. Thank you. Lagi? Enggak. Aduh, ini apa? Lo. Kenapa? Lo. Berdamai. Oke. Oke? Pas banget loh kartunya. Lo. Ini bukan percintaan, Kak. No. Bukan. No. Dari semua sisi berdamai. Dari semua sisi. Ingat, hati itu bukan cuma tentang cinta, tapi tentang kasih. Ada lust juga termasuk kasih. Nah, di saat itu terluka, yang lu lakukan adalah recovery. Cabut semua yang membuat engkau sakit, bikin healing time. Lu mau ngapain healing time? Lu mau naik Gunung Salak, sok. Lu mau pergi ke Bali, sok. Jangan pergi liburan membuat diri lu setelah liburan stres karena duitnya habis. Karena liburan itu tidak harus mahal. Tuh. Ya kan? Liburan itu konsepnya adalah fun, kebahagiaan. Jadi ini buat Dini, cabut semuanya, tadarusan deh. Lu orang Muslim, kalau lu Kristen gua ajak ibadah. Nah, lu sebagai seorang perempuan yang nggak sempat mungkin sholat Jumat karena memang ranahnya khusus laki-laki. Untuk perempuan mau sholat Jumat jika waktunya ada, nggak dilarang juga sih sebenarnya. Cuman kalau lu sebagai wanita lebih enak adalah lu tadarusan. Lu hatamin aja Al-Baqarah. Lu baca setiap malam. Di saat lu bisa membaca lebih dari 6 kali baca, gue sih yakin lu bisa melewati fase hidup lu yang berat, yang lu berusaha terlihat tersenyum, orang taunya lu bahagia, tetapi sebenarnya kan lu remuk. Sorry, anak milenial kami nggak baca, nge-scan. Toh, lu mau jadi seperti apa akan jadi jika ini lu bisa beresin. Lu punya powerful akan jadi. Lu akan menjadi salah satu the reader tarot terbaik Indonesia. Kalau ininya lu beresin. Toh, lu meminta apa? Singgasana itu ibaratnya bukan soal takhta, tapi powernya. Tanpa harus lu nyembah Astarot untuk bisa baca tarot. Kalau ini lu beresin. Lu gak harus bikin sesajen untuk bisa baca tarot. Selama ini lu beresin, lu bisa menjadi seseorang yang memegang pedang dan duduk di throne. Dan gue bisa yakinkan hari ini tanggal 12 Januari 2023, kalau Dini bisa berdamai dengan dirinya, lu akan masuk jajaran 5 reader tarot terbaik di Indonesia. Mulai dari 2023 pertengahan bulan. Gue kasih waktu lu 5 bulan untuk berdamai. Nanti kalau udah jadi, jangan lupa DM ke Oprah. Yang lu harus lakukan adalah bahagiain diri lu. Karena lu udah gak punya ibu. Punya step moms, kalau dia sayang sama lu bahagiain. Kalau gak, lu bahagiain adik lu. Everything under control. Dan buat teman-teman Kalapuna, Oprah Squad juga sama. Melewati hidup di 2023 dengan hidup yang baru. Ya kan? Hidup yang baru itu bukan cuman bajunya, bukan cuman lu beli sepatu Kobe Adidas, enggak, tetapi your mind, your heart and your body berbarengan dibuat baru, maka lu akan menjadi pribadi yang nice to meet you. Jadi dengan lu jadi nice to meet you, jangan lupa di subscribe, oke? Lonceng dinyalain. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman yang berhubungan dengan hal-hal mistis, jangan lupa DM langsung di Instagram Oprah Entertainment. Mongol tunggu dan nanti kita akan ngobrol sama-sama kayak begini. Oke? Jangan lupa ya. Makasih Mbak Dini, makasih Dini ya. Sukses semuanya. Bye bye.